أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita semua masih menjadi pejuang subuh ya Bapak Ibu. Yang semakin kesini mungkin partisipasinya itu ya kadang naik kadang turun, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita untuk dimudahkan ke surganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah akan memudahkan lahu baginya bihi, dengan mencari ilmu itu, thoriqon ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, penglihatan kita, pendengaran, hati, langkah kita dimudahkan untuk menuju kebaikan dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu dari tafsir Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebentar. Kita terjemahkan laqad. Ini ada dua ya. Kita udah belajar bahasa Arab yang taukid, la itu la huruf taukid, qad sungguh. Sungguh kana lakum fi Rasulillah. Ada bagi kalian ya, lakum bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, liman kana yarjullah, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharap, yarju, mengharap Allah, wal yaumal akhir, dan mengharap hari kiamat. Wa zakarallah, dan berzikir kepada Allah katsir, dengan zikir yang banyak. Nah, di sini ditafsirkan dulu sedikit. Ini menurut salah satu tafsir ya dari Bapak Muhammad Quraisy Shihab, berpendapat bahwa laqad ini merupakan kecaman dari Allah. Jadi kecaman atau ancaman dari Allah kepada orang-orang munafik yang mereka itu dalam pengakuannya mereka itu masuk Islam, tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Jadi dalam ayat ini kalau menurut tafsir Al-Misbah ya, Bapak Quraisy Shihab menyebutkan bahwa kenapa cenanya orang-orang munafik kamu teh melakukan berbagai kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah kamu itu ada Nabi Muhammad yang seharusnya kamu teladani. Jadi mun di Sunda maya teuing, kenapa kalian itu melakukan berbagai kezaliman, kedurhakaan, padahal di antara kalian itu ada Rasulullah yang semestinya menjadi teladan.
Kemudian dalam selanjutnya adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Nah ini bahwa bagi siapa gitu ya, bagi orang yang mengharap Allah, mengharap hari kiamat. Nah ini artinya menjelaskan bahwa sifat orang-orang yang mestinya meneladani Rasulullah, bahwa meneladani secara sempurna diperlukan dua hal ini gitu ya. Diperlukan dua hal ini, yaitu berharap hanya pada Allah dan hari kiamat, juga berzikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Nah, kemudian kata-kata uswah gitu ya. Uswah itu dalam bahasa Arabnya artinya teladan. Di sini Bapak Quraisy Shihab menyatakan ya, mengutip dari Az-Zamakhsyari, bahwa teladan di sini pertama adalah bisa ditafsirkan kepribadian beliau ya, Nabi Muhammad secara totalitas. Pendapat yang kedua adalah terdapat kepribadian Rasulullah dalam hal-hal tertentu saja yang patut diteladani. Tetapi para mufasir lebih ke memilih pendapat yang lebih kuat, itu pendapat pertama, bahwa dalam diri Rasulullah tidak ada kekhususan, semuanya itu bisa menjadi teladan. Kemudian lafaz fi Rasulillah itu intinya berfungsi mengangkat sifat Rasul gitu ya, yang harus diteladani. Subhanallah, ini kan Al-Ahzab itu dalam ayat ini menceritakan konteksnya ketika perang Khandaq atau perang Parit. Kita ingat ya, dalam perang Parit itu subhanallah bagaimana Rasulullah yang sangat harus diteladani, bagaimana beliau terlibat langsung gitu ya, menggali parit. Bayangkan saja seorang Rasul gitu ya, ya seorang presiden, seorang pimpinan, tapi langsung gitu terlibat langsung menggali parit sendiri gitu ya, bahkan membakar semangat gitu ya, menggemakkan keagungan Allah gitu. Dalam film yang kita lihat, dalam film Umar ya, tergambar bagaimana Rasulullah melakukan membakar semangat para sahabat ketika para sahabat udah mulai ya agak loyo misalnya. Bagaimana suka dukanya, haus dahaganya dialami oleh orang muslimin, tapi Rasulullah terus membakar semangat mereka. Jadi seperti ini, bahwa dalam diri Rasulullah itu memang ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi, bahwa kata Rasul, Tuhanku telah mendidikku, maka sungguh baik hasil pendidikanku. Nah, jadi memang banyak sekali teladan yang mesti kita teladani dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mungkin akan kita kaitkan ya dengan tafsir Tarbawi, dengan tafsir pendidikan, karena sebagian kita banyaknya memang guru di rumah masing-masing, semuanya gitu ya, guru di rumahnya masing-masing dan guru di sekolahnya masing-masing. Nah, bagaimana saya akan kaitkan dengan kita sebagai seorang guru itu dalam meneladani Rasulullah sebagai teladan itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini akan disampaikan yang pertama adalah bahwa terdapat pendidikan karakter yang luar biasa gitu ya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini. Yang pertama adalah karakter sidik. Karakter sidik ya. Jadi sidik itu kan artinya benar, bahwa subhanallah di sini sifat mulia yang menghiasi akhlak Rasulullah gitu ya. Ini adalah sifat sidik. Jadi Rasulullah bahwa sudah terkenal gitu ya dengan kejujurannya, kebenarannya gitu. Rasulullah sudah sangat terkenal dengan sifat sidiknya. Nah, bagaimana prakteknya gitu ya? Jabarannya dengan tafsir Tarbawi, bahwa sidik itu adalah kalau dalam prakteknya memiliki sistem keyakinan untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan. Kemudian memiliki kepribadian yang mantap gitu ya, yang dewasa, jujur, berwibawa. Pokoknya bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita. Karena guru itu adalah seperti alat ukir. Ketika alat ukirnya bagus, maka
hasil ukirannya pun akan bagus. Kita tidak bisa berharap murid kita soleh, jujur gitu ya. Tetapi sementara diri kita pun belum. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu di sini bahwa apa yang kita teladani dari Rasulullah adalah amanah, artinya benar-benar bisa dipercaya gitu ya. Bahwa ketika urusan diserahkan kepada Rasulullah, maka akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa penduduk Mekah menggelari beliau Al-Amin gitu ya, yang terpercaya jauh sebelum Rasulullah diangkat. Nah, karena memang ketika Rasulullah diberi tanggung jawab itu betul-betul gitu ya, tidak pernah berkhianat sedikit pun. Nah, mungkin bagaimana kita gitu sebagai prakteknya sebagai guru لقد gitu ya. كان لكم في رسول Sebagai guru الله itu أسوة prakteknya adalah حسنة bagaimana لمن kita كان memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi gitu. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, juga keinginan untuk mengembangkan potensi secara optimal, bahwa untuk memberikan yang terbaik untuk murid kita itu, kita pun harus mengembangkan potensi gitu, terus mengembangkan diri. Tidak cukup menuntut ilmu itu udah jadi guru ya udah selesai, tapi harus terus-terus gitu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengamankan dan menjaga kelangsungan hidup dan memiliki kemampuan membangun kemitraan dan jejaring. Nah, ini di antara yang mesti dipraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah fatonah, bahwa bagaimana Rasulullah cerdas, bijaksana gitu ya. Di sini digambarkan bahwa bagaimana kecerdasan Rasulullah. Rasulullah berdebat dengan orang kafir dengan subhanallah gitu ya. Dan Rasul pun bisa mengatur umat sampai berjaya berapa abad Islam berjaya gitu ya. Itu adalah karena kecerdasan dari Rasulullah. Nah, orang yang memiliki kecerdasan itu diantaranya di sini karakteristik fatonah itu adalah arif dan bijaksana. Kemudian memiliki integritas yang tinggi. Nah, bahwa kita sebagai seorang guru harus memiliki integritas tinggi. Kemudian kesadaran untuk belajar tadi ya, willingness to learn. Kemudian bagaimana kita berstri proaktif. Kemudian orientasinya itu kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Semuanya lillah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, bahwa kita mengajarkan satu kebaikan saja Allah, malaikat dan bahkan ikan di kolam pun mendoakan kita gitu. Jadi kita mesti lebih bersemangat gitu ya untuk menjadi guru baik di rumah kita masing-masing maupun di sekolah kita masing-masing. Kemudian karakteristik fatonah juga tadi terpercaya, kemudian memiliki kematangan emosi, kemudian juga memiliki jiwa penyampai misi, jiwa kompetisi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dalam itunya ya, intinya yang fatonah itu kalau menurut penulis di sini adalah cerdas secara intelektual. Jadi bukan hanya cerdas intelektual saja tetapi emosional dan spiritual. Nah, mudah-mudahan kita menjadi guru yang terus mengupgrade diri kita ya, baik kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita, juga kecerdasan spiritual kita. Kemudian tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, ini dalam hal ini kita pun mesti meneladani bagaimana sifat tabligh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bahwa kita dilarang untuk kitman gitu ya, harus senang gitu ketika berbagi dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, terakhir nih kesimpulannya, mohon maaf untuk hari ini tidak ada persiapan kita ini sedang melakukan itu sama Bu Cucu nih, sedang melakukan BIMTEK. Nah, kita simpulkan saja bagaimana praktek kita sebagai guru gitu ya dari Quran surah Al-Ahzab ini. Nah, saya simpulkan di sini yang pertama adalah bahwa Rasulullah memiliki sifat sidik gitu yang bisa menjadikan dasar menjalankan aktivitas kita. Nah, ini kalau diibaratkan sifat sidik ini adalah sama dengan kompetensi kepribadian. Bagaimana kompetensi kepribadian ini sangat penting dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang guru ya. Memiliki rasa bangga kan, memiliki rasa bangga terhadap kita sebagai profesi guru gitu. Rasulullah bersifat jujur, berakhlak mulia, etikanya luar biasa, selalu memegang teguh ajaran agama gitu ya. Ini juga harus melekat
pada kita sebagai seorang guru. Guru dengan kompetensi kepribadian yang baik akan berpengaruh gitu ya terhadap perilaku siswa, intinya seperti itu. Jadi anak itu kan the best imitate, anak itu peniru terbaik. Jadi ketika kita memberikan teladan A, jangan sampai kita memberikan dosa jariah gitu ya. Kita mencontohkan sesuatu yang negatif dan murid kita meneladani terus sehingga dosanya terus gitu. Jadi bagaimana dalam berinteraksi dengan siswa, guru mengajarkan disiplin, tanggung jawab, mengajarkan rajin membaca, selalu giat belajar. Namun sebelum memerintahkan, guru pun harus melakukan hal itu dulu gitu. Jadi dalam ajaran Islam uswatun hasanah itu bahwa kitanya sendiri ibda binafsik, kitanya sendiri yang memulainya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semua. Yang kedua adalah kesimpulan yang kedua adalah sifat Rasulullah yang amanah tadi yang bisa dipercaya bahwa sejak kecil Rasulullah memiliki sifat amanah bahkan digelari Al-Amin tadi gitu ya. Ini bisa dianalogikan dengan kompetensi sosial. Jadi dalam menjalankan tugasnya, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Itu adalah suatu keniscayaan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru harus keterampilan berkomunikasinya bagus, berinteraksi, bekerja sama, bergaul simpatik gitu ya. Ini bagian dari kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kemampuan tersebut menjadikan guru akan mudah berinteraksi dengan orang tua gitu ya, berinteraksi dengan teman sejawat, dengan masyarakat sehingga berjalan harmonis. Mudah-mudahan kita pun diberikan hidayatut taufik oleh Allah untuk memiliki salah satu sifat al-amin ya, kita teladani dari Rasulullah kalau dibahasakan yaitu kompetensi sosial. Yang ketiga adalah fatonah tadi cerdas. Bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah sebagai penyampai wahyu gitu ya, dan menafsirkan dengan sabdanya, ribuan hadis beliau keluarkan, kemudian subhanallah gitu ya, kecerdasan luar biasa dari seorang Rasulullah. Nah, ini bisa diibaratkan dengan kompetensi pedagogik bahwa pendidikan adalah kegiatan yang terprogram mengembangkan berbagai potensi siswa. Kecerdasan untuk mengaplikasikan kurikulum gitu ya, bahwa kita misalkan mudah-mudahan ini ada kurikulum baru misalkan ya, dengan cermat kita memilih metode yang tepat untuk anak gitu ya, bahwa atorikoh ahamu minal madah, bahwa metode itu lebih penting dari sekedar materi gitu ya. Kita sebagai seorang guru jangan hanya nyaman dengan metode yang ada misalkan bahwa ya, kenapa ya murid saya seperti ini misalkan, jangan-jangan metode yang saya pakai kurang tepat. Nah, karena itu pemahaman terhadap karakter kepribadian, kejiwaan, bagaimana interest siswa, bagaimana penguasaan kita terhadap teori-teori dan prinsip pembelajaran sangat diperlukan supaya kita betul-betul efisien, tepat gitu ya, apa yang kita lakukan kepada murid kita. Yang terakhir, simpulan terakhir adalah dari tabligh gitu ya. Tabligh itu tadi menyampaikan bahwa risalah dan perintah Allah langsung oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya gitu ya, dengan segala perintah, larangannya, tidak ada yang disembunyikan, walaupun hal-hal yang berkaitan dengan menyindir Rasulullah. Jadi sifat tabligh ini kalau diibaratkan dengan kompetensi itu adalah kompetensi profesional, bahwa seorang guru ketika menyampaikan materi gitu ya, tadi perlu menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian harus menguasai ketika menjadi guru PAI otomatis materi PAI harus terkuasai, IPA harus terkuasai. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita bisa meneladani laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik dari mulai tadi sidik, amanah, fatonah dan tablighnya. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ya banyak kekurangannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi pada hari ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kita hidayah petunjuk ya agar dapat menjalani dengan lebih baik hari-hari kita sehingga umur kita senantiasa barokah. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas pemaparan pada hari ini. Selanjutnya kita tutup acara kita pada hari ini. Ustadz Salim, masih ada? Halo Ustadz Salim.
Ustadz Salim off ya. Baik, kita sama-sama saja menutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira Bapak Ibu. Semoga besok kembali kita bisa bergabung dalam waktu dan acara yang sama di link Zoom yang sama. Semoga Allah mudahkan. Amin. Mohon maaf kalau ada salah. Saya kembalikan kepada Bu Yeti. Terima kasih Bu Yeti. Recording Assalamualaikum stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bu Penti, Bu Siti Jamila, semuanya ya. Semoga kita tetap istiqomah ya. Izin kekurangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.